Di hari sebelumnya saya sudah memberikan cara upload video yang itu bisa langsung mendapatkan penonton. Dan alhamdulillah ya, hasil dari yang saya coba tersebut itu bisa mendapatkan peringkat pertama dari video-video saya sebelumnya. Buat yang belum melihatnya, silahkan tonton video yang ini nanti ya. Dari hal tersebut ada yang bertanya seperti ini, Bang, padahal saya sudah merasa topik ataupun rasa video saya ini sudah sangat bagus, katanya seperti itu ya, tapi masih aja sepi. Hal itu kenapa, Bang? Nah, sebetulnya di sini YouTube itu memberikan sebuah rahasia yang dimana itu sudah ada pada YouTube Studio yang sering kita buka. Yang mungkin kita buka YouTube Studio tersebut itu bahkan 5 menit sekali ya, ataupun mungkin 1 menit sekali setiap harinya ya. Yang itu kita hanya melihat dari pendapatan penonton saja, ataupun mungkin subscribe-nya, ataupun mungkin jam tayangnya. Ya itu saja ya yang sering kita lihat ketika kita membuka YouTube Studio versi ponsel mungkin ya. Tapi saya yakin pemula tidak melihat dari rahasia yang sudah diberikan oleh YouTube yang itu sebetulnya bisa menjadi pengembangan channel kita ke depannya. Hal ini pasti sangat-sangat bermanfaat buat kalian sebagai pemula ya, termasuk juga sebagai saya ya yang pemula juga. Yang dimana di sini kita sebetulnya sudah mendapatkan alat yang itu sangat-sangat berharga, yaitu adalah YouTube Studio yang sudah diberikan oleh YouTube. Di sini saya akan membagikan cara membaca data analitik channel kita di YouTube Studio untuk mengembangkan channel kita. Tanpa basa-basi kita langsung saja menuju ke TKP. Oke, mungkin di sini teman-teman pastinya sudah memiliki aplikasi YouTube Studio ya. Jadi saya nggak perlu lagi memberikan cara downloadnya seperti apa. Ketika teman-teman membuka YouTube Studio ini, ada yang harus kita perhatikan sebelum kita membaca data analitik di YouTube Studio ini. Yaitu adalah kita harus memperhatikan secangkir kopi hitam. Ya, aduh Bang Metrik malah lagi serius-seriusnya malah keluar seruput ide. Aduh ya. Kita seruputlah setiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, mantul. Saya langsung aja menimbulkan tampilan dari YouTube Studionya channel Bang Metrik ini ya. Untuk di sini tampilannya ada sedikit berbeda dengan yang belum monetisasi ya. Kalau yang sudah monetisasi di sini ada 4, itu adalah penayangan, lalu waktu tonton, lalu subscriber, lalu estimasi pendapatan. Nah, kalau yang belum dimonetisasi itu hanya ada 2 tampilan. Yang pertama adalah penayangan dan waktu tontonnya. Nah, sedikit ini banyak sekali yang bertanya-tanya ya, Bang, kenapa ya waktu tonton ataupun jam tayang channel saya ini selalu berubah-ubah ataupun bisa dikatakan katanya mungkin hilang ya. Nah, ada kemungkinan teman-teman ataupun yang menanyakan hal tersebut itu hanya melihat di tampilan awal ini. Sedangkan tampilan awal ini itu adalah hanya di 28 hari terakhir. Artinya, kalau pendapatan jam tayang kita setiap harinya itu berbeda-beda, maka yang ditimbulkan di tampilan awal ini ya pastinya setiap harinya akan berubah-ubah ya. Karena untuk tampilan yang pertama ini waktu tontonnya itu hanyalah 28 hari terakhir. Nah, kalau teman-teman ingin melihat total jam tayangnya, teman-teman lihat saja pada di menu analitik ini ya. Lalu di sini geser nanti ada waktu tonton ataupun jam tayang penghasilan channel kita. Tapi untuk tampilan di menu analitik ini itu tampilan total dari jam tayang video short dan juga video reguler ya. Nah, lalu kalau kita ingin lebih mudah melihatnya, kita lihat saja di menu penghasilan. Di sini YouTube sudah memberikan indikator total pendapatan jam tayang kita yang itu hanya untuk video reguler. Oke, kita kembali ke halaman awal ya. Seperti yang di awal-awal video tadi saya katakan bahwasanya YouTube itu sudah memberikan jawaban kepada kita melalui data-data analitik yang ada pada YouTube Studio ini ya. Jadi di sini saya akan membahas secara perlahan dan juga secara rinci tentang cara menganalisa video kita yang itu dikatakan teman-teman sering sepi gitu ya. Ketika teman-teman selesai mengupload video, nanti di 3 jam berikutnya itu akan muncul beberapa data. Yaitu adalah yang pertama penayangan, lalu ada rasio klik tayang dari tayangan dan juga rata-rata durasi tonton.
Serta ini ada satu lagi, yaitu adalah peringkat menurut jumlah penayangan. Oke, saya bahas secara berurutan ya. Yang pertama dulu ini peringkat menurut jumlah penayangan. Ini adalah peringkat yang dihasilkan dari pendapatan jumlah penonton pada video kita yang baru kita upload dengan membandingkan video sebelumnya yang sudah kita upload. Kita coba klik di sini ya. Nanti akan muncul beberapa video di sini ya. Nah, ini adalah membandingkan 10 video sebelumnya dari jangka waktu upload yang tertera di sini ya. Kalau dilihat di sini itu di 1 hari 3 jam pertama ya. Nah, dengan adanya perbandingan peringkat ini akan memudahkan kita di mana kita ketika ingin membuatkan tema konten video lagi. Artinya kalau peringkat video tersebut itu nomor 1, nah artinya penonton itu suka terhadap tema tersebut ya. Itu bisa menjadi ide kita berikutnya. Lanjut kita kembali ke tampilan awal. Di sini saya bahas yang pertama yaitu adalah penayangan. Pastinya teman-teman sudah paham ya arti penayangan. Itu adalah jumlah penonton yang masuk pada video kita. Ini banyak sekali yang bertanya ya, Bang, kenapa sih selalu beda jumlah antara penonton di YouTube Studio dan juga di YouTube aplikasi? Nah, hal itu biasa ya, apalagi kalau kita awal-awal mengupload, itu pasti biasanya ada sangat perbedaan antara jumlah di YouTube Studio dan juga di YouTube APK. Itu hal normal ya, nanti pun akan ya hampir sama lah ya, antara YouTube Studio dan juga YouTube aplikasinya. Lalu arti dari tanda panah pada penayangan, nah ini adalah seperti peringkat yang tadi ya. Kalau di sini itu perbandingan di rentan waktu tertentu. Jika jumlah penonton melebihi dari standar yang kita dapat ya dari rentan waktu tertentu, itu tanda panahnya akan hijau ataupun akan naik. Itu artinya pastinya penonton ataupun topik kita itu sudah bagus yang disuka oleh calon ataupun penonton kita. Di samping itu ada tanda checklist. Kalau ini sama seperti biasanya. Atau satu lagi itu ada tanda panah menurun atau berwarna abu-abu. Nah, itu dikatakan bahwasanya topik tersebut itu ya tidak disuka oleh penonton ya. Nah, itu artinya lebih sedikit dari biasanya. Yang bisa kita artikan bahwasanya topik tersebut itu kurang disuka ataupun kurang diminati oleh calon penonton kita. Lanjut yang kedua, ini adalah rasio klik tayang dari penayangan. Ini yang sering ditanyakan ataupun mungkin dirasa oleh para YouTuber pemula ya. Kenapa sih video saya itu tidak disebar oleh YouTube? Katanya seperti itu ya. Di sana saya coba bertanya balik ya. Di mana kamu merasakan bahwasanya video kamu tidak disebar oleh si YouTube. Nah, ini ya, di sini saya coba bongkar ya. Sebetulnya kita tinggal lihat saja di rasio klik tayang ini. Rasio ini adalah perbandingan dari jumlah tayangan dan penayangan. Tayangan itu adalah sebagai bukti bahwasanya video kita itu sudah disebar oleh si YouTube. Kita tinggal buka saja di sini ya. Kita klik videonya, lalu kita klik performa, lalu kita klik jangkauan. Nah, ini ada jumlah tayangan. Artinya jumlah tayangan ini itu sebagai bukti ya video kita sudah disebar oleh YouTube. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum paham arti tayangan. Tayangan itu adalah video kita sudah dilihat oleh calon penonton, sudah dilihat ya. Tapi tidak diklik sampai masuk gitu ya. Jadi hanya diintip dari segi luarnya aja. Kalau penonton mengklik video kita dan menonton video kita, itu nanti akan masuk ke jumlah penayangan. Maka dari itu di sini YouTube memberikan data pada kita yaitu tentang rasio klik tayang dari tayangan. Itu adalah pembagian dari penayangan dibagi tayangan. Coba nanti teman-teman iseng-iseng hitung jumlah penayangan video teman-teman dibagi tayangan, nanti dikalikan 100 ataupun dijadikan persen. Hasilnya nggak jauh beda yang di rasio klik tayang ini ya. Lalu di sini, di rasio klik tayang ini, sebetulnya itu ada sebuah rahasia yang sudah diberikan oleh YouTube. Yang ini mungkin sering dirasakan oleh YouTuber pemula ya, ketika videonya sepi. Nah, itu biasanya kalau video sepi, pasti rasio klik tayang ini itu tanda panahnya turun ke bawah atau berwarna abu-abu. Nah, di sana kita tinggal klik saja tanda seru kecil di sini ya.
nanti akan muncul yang sudah diberikan oleh si YouTube-nya ya. Orang-orang tidak memilih untuk menonton video ini sesering beberapa video Anda yang lain. Mengubah judul atau thumbnail dapat menarik minat lebih banyak. Nah ya, YouTube sudah memberikan trik kepada kita. Oh mungkin nih kata si YouTube judul ataupun thumbnailnya kurang menarik. Artinya jadi banyak sekali yang hanya mengintip tanpa bikin penasaran orang masuk ya. Tapi tidak semua judul ataupun thumbnail, melainkan ini YouTube memberikan lagi penjelasan bahwasanya tetapi beberapa topik mungkin hanya mendapatkan klik yang lebih sedikit. Ingat ya, beberapa topik. Nah, back to topik ya. Jadi nggak semua topik yang itu mendapatkan penonton. Jadi tergantung topik kita juga ya. Kalau judul ataupun thumbnailnya itu sudah bagus tapi topiknya kurang menarik, ya sama aja ya, videonya akan sepi ataupun tidak banyak diklik oleh orang lain. Nah, dengan yang sudah diberikan YouTube ini, kita bisa memperbaiki untuk video-video kita selanjutnya. Lalu ini yang terakhir yaitu adalah waktu tonton. Hal ini ada kaitannya dengan yang kemarin saya bahas, yaitu adalah rasa video ya. Jadi dengan adanya data ini, kita bisa mengetahuinya. Berapa banyak sih penonton menonton durasi video kita? Ada rahasianya juga di data durasi tonton ini ya. Untuk kita bisa lebih memperbaiki untuk video selanjutnya. Kita klik saja di sini videonya ya. Lalu kita klik performa video. Nanti ada retensi penonton. Nah, tapi untuk retensi data penonton di sini, itu kalau videonya baru diupload itu nggak akan langsung muncul, tapi kita menunggu dulu 2-3 hari baru nanti muncul ya. Kalau datanya sudah muncul seperti tampilan ini, kita klik saja di sini retensi penonton. Nanti akan muncul seperti grafik garis. Nah, di sini kita bisa melihat penonton men-skip video kita di durasi berapa. Kita lihat saja di sini di grafik garis yang menurun. Nah, kalau menurun seperti itu, biasanya orang ataupun penonton itu banyak men-skip. Nah, dengan hal ini, kita bisa lebih untuk memperbaiki untuk di video kita selanjutnya. Nah, ini baru satu tampilan ya. Belum lagi ini banyak sekali menu-menu ataupun data-data analitik yang lainnya ya. Satu tampilannya aja pembahasannya lebih dari, banyak ya, hampir 10 menit ya. Apalagi kalau semuanya, bisa jadi 1 jam nanti ya. Tapi nanti saya akan lebih menjelaskannya secara lengkap ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel Bang Metrik ini, silahkan subscribe ya. Biar nanti nggak ketinggalan video-video yang lainnya dari Bang Metrik. Untuk yang terakhir ini mungkin pastinya buat teman-teman yang masih bingung tentang mau bikin konten apa ya di YouTube ini. Nah, untuk hal itu saya sudah membahasnya, teman-teman lihat saja pada video yang di sini ya. Langsung saja klik di sini. Nanti pun teman-teman akan bisa lebih mudah untuk membuatkan konten yang pas dengan diri kalian. Terima kasih dari saya, semoga hal ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.